Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsih syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'izati al-fudala, yahati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seagama, wabil khusus para siswa-siswi ABI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta dan umumnya para pengunjung channel YouTube Ahmad Taufur ABI ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan karunia hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama segala puji bagi Allah atas curahan karunia nikmatnya, nikmat iman dan Islam, dan tentu saja di masa-masa seperti ini adalah nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa berharganya. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri tercinta kita, yaitu COVID-19, virus corona, alhamdulillah kita masih terhindar dan mudah-mudahan terus senantiasa terhindar, dan virus ini, wabah ini, pandemi ini akan segera berakhir dan hilang dari bumi kita tercinta, baik itu negeri kita maupun negara-negara lain pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan Sayyidil Ayyam di pagi hari ini, alhamdulillah Abi ingin sedikit berbagi satu masalah yang mungkin bagi sebagian orang masalah ini adalah hal yang sudah mereka ketahui, sudah umum, bahkan mereka sudah praktekkan mungkin dengan satu kondisi. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin ini masalah yang baru, sehingga membuat mereka itu bingung. Apa masalahnya? Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini kita sedang berada di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana pelaksanaan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak di satu tempat itu dilarang. Karena ini untuk memutus mata rantai mewabahnya pandemi virus COVID-19 yang tadi Abi sebutkan. Sehingga kita semua diberikan perlindungan atau terlindung, tidak terjangkit oleh virus corona atau COVID-19 ini. Dan itu demi kesehatan kita. Sebagai warga negara, maka kewajiban kita sebagai muslim adalah taat kepada ulil amr. Itu perintah Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, kita laksanakan ini, ya. Pemerintah di dalam rangka menjaga keselamatan warganya itu telah menganjurkan agar pelaksanaan sholat-sholat atau pelaksanaan perkumpulan-perkumpulan yang biasa dilaksanakan itu agar ditiadakan terlebih dahulu. Di antaranya adalah pelaksanaan sholat. Sampai-sampai pelaksanaan sholat Jumat saja dianjurkan di beberapa tempat, bahkan dilarang untuk dilaksanakan di masjid-masjid. Ini adalah ekses daripada pemberlakuan PSBB, dan itu sekali lagi buat kesehatan dan keselamatan kita. Oleh karena itu hendaknya kita mematuhinya. Karena sebagai warga negara ini kewajiban kita, dan sebagai muslim ini juga kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, oleh karena itu maka dalam hal ini, kalau pelaksanaan sholat Jumat dilarang, tentu saja eksesnya adalah besok kita akan melaksanakan sholat Sunnah Idul Fitri. Nah, ada yang mungkin tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bingung, ya, sholat Sunnah Idul Fitri ini. Tapi sebagian lagi mungkin merasa bingung. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid atau di tempat-tempat yang biasa kita lakukan, nah bagaimana nanti dengan Idul Fitri? Tentu saja larangan ini masih berlaku. Berarti kita tahun ini tidak melaksanakan sholat Sunnah Idul Fitri. Nah, mungkin itu di pemikiran bagian orang. Bahkan bukan pemikiran saja, sudah ada yang bertanya kepada Abi tentang masalah ini.
Bi, berarti tahun ini kita tidak sholat sunnah Idul Fitri dong. Lah, kok bisa begitu? Ya, Abi tanyakan. Nah, dia tersenyum. Lah, memang tetap bisa, Bi. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini Abi akan jelaskan sedikit ya tentang masalah pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri di masa PSBB. Namun sebelumnya, para pemirsa sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya sholat sunnah Idul Fitri itu adalah sholat sunnah yang sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Jadi pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah yang lainnya, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, hanya saja didahului sebelum kita membaca Fatihah, didahului dengan membaca 7 kali takbir setelah di rakaat pertama sebelum kita membaca Al-Fatihah, dan di rakaat kedua sebelum kita membaca Fatihah didahului dengan takbir sebanyak 5 kali. Jadi itu saja yang membedakan, yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama. Nah, di sela-sela setiap takbir itu nanti kita membaca tasbih. Ini Abi kira semuanya sudah tahu. Ya, jadi Abi tidak akan bahas ini lagi. Masalah pembacaan takbir dan tasbihnya tidak Abi bahas lagi. Yang akan kita bahas adalah, yang akan Abi sajikan adalah bagaimana melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yang selama ini biasa kita lakukan di masjid atau di lapangan. Ya, baik. Inilah kita perhatikan baik-baik. Jadi ya, pertama, sholat sunnah Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan diikuti dengan 2 khutbah. Ini yang rutin kita laksanakan, yang sudah lazim benar-benar setiap tahun kita laksanakan. Biasanya kita laksanakan di masjid ya, atau sebagiannya lagi melaksanakan di lapangan, dan ini afdol sekali. Kenapa? Karena ketika pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri itu dianjurkan semua umat Islam keluar dari rumah mereka menuju ke tempat pelaksanaan sholat untuk mendengarkan khutbah. Sampai-sampai wanita-wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk datang ke tempat pelaksanaan khutbah mendengarkan tausiah khutbah dari imam, dari khatib ya, imam khatib. Ya. Nah, oleh karena itu maka pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri yang biasa kita temui dan lazim kita temui sampai saat ini dimanapun kita berada, itu di masjid atau di musola. Nah, pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid atau di lapangan ini, itu biasa kita laksanakan seperti biasa. Pertama, imam memimpin sholat sunnah dua rakaat. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat, imam atau khatib menyampaikan khutbah dengan 2 kali khutbah. Setelah itu selesai. Nah, itu semua sudah tahu. Sekarang bagaimana ini, Bi? Kan sekarang kita tidak boleh sholat di masjid ya, atau berkumpul di lapangan segala macam melaksanakan sholat. Berarti kita tidak sholat sunnah Idul Fitri. Apakah benar demikian? Tidak ya. Kita bisa juga melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dengan berjamaah tanpa khutbah. Bisa. Jadi selain di masjid sekarang ya, kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah. Nah, kalau kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah, itu bisa dilaksanakan seperti kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita sholat bersama-sama dengan keluarga. Misalnya berlima, misalnya Abi tinggalnya berlima ya di rumah. Ya, Abi dengan 3 anak Abi dan seorang istri Abi, itu berlima. Kita sholat di rumah, kemudian Abi jadi imam. Pertama sholat sunnah 2 rakaat ya, diselingi takbir tadi ya, Abi tidak bahas lagi. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu selesai, Abi naik menjadi khatib. Abi sampaikan khutbah 2 kali khutbah, kemudian selesai. Sudah. Itu kalau di rumah. Artinya sholat berjamaah di rumah dengan khutbah. Karena kebetulan Abi bisa melakukan khutbah, dan insya Allah tahun ini juga Abi tetap masih diminta khutbah di salah satu masjid, tapi sudah izin ke kelurahan untuk pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri, dan alhamdulillah sudah diizinkan. Insya Allah besok Abi tugas di Masjid Al Ikhwan di daerah sini juga, di daerah Kecamatan Larangan sini juga, dekat dengan rumah Abi. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama di masjid atau di lapangan seperti biasa. Yang kedua dilaksanakan di rumah dengan berjamaah dan dengan khutbah yang dipimpin oleh salah seorang yang bisa melaksanakan khutbah, seperti bapaknya atau mungkin anak Abi. Kebetulan anak Abi juga lulusan dari Gontor dan dia juga pernah khutbah, bisa khutbah. Bisa saja anak Abi yang menjadi khatib. Nah, bagaimana nih, Bi?
di rumah nggak ada yang bisa khotbah, ya. Lalu kalau misalnya kita nggak pakai khotbah nanti nggak sah dong. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sholat sunnah Idul Fitri itu khotbahnya tidak wajib. Nah, jadi khotbah ketika pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri tidak wajib. Tapi walaupun tidak wajib bukan berarti kita terus tidak laksanakan atau ketika ada khotib kita tidak perlu mendengarkan. Tidak. Kalau kita terus-menerus lakukan itu berarti kita tidak mensyiarkan agama dong. Ya, kita tidak ikut Rasulullah mensyiarkan agama. Nah, tapi ketika kita bagaimana tadi kalau misalnya kita sholat di rumah tapi tidak ada yang bisa khutbah, boleh nggak? Boleh. Ya, silakan laksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah walaupun tidak ada yang bisa khutbah. Caranya bagaimana? Ya cukup sholat sunnah berjamaah sebanyak 2 rakaat bersama-sama. Bapaknya misalnya kalau mimpin insya Allah bisa kan jadi imam, ya kan? Ya, bapaknya menjadi imam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan lupa niat ketika takbiratul ihram pas bersamaan, ya, ketika berdiri. Allahu Akbar. Nah, di sela-sela itu kita membaca di rakaat pertama takbir. Tadi sudah dikatakan diselingi dengan takbir 7 kali. Dan setiap takbir diselingi dengan bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Satu, ya. Kemudian takbir lagi. Ya, tasbih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. 2. Sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Baru setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Sama seperti sholat sunnah yang biasa, cuma dijahar. Artinya suaranya dikeraskan supaya makmum pada dengar. Usahakan di rakaat pertama baca surah Al-Ghasyiyah atau surah-surah yang sudah dianjurkan atau mungkin ma tayassara minal Quran. Apa saja yang mudah dari Quran yang kebetulan sang imam sudah hafal. Dan di rakaat kedua di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Itu kalau kebetulan imamnya bisa. Kalau tidak bisa, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca silakan apa yang mudah, yang hafal, yang bisa. Silakan. Ya, jadi ini yang kedua apa ketiga? Ketiga. Yang pertama di masjid atau di lapangan, yang kedua berjamaah di rumah, ya, dengan khutbah. Yang ketiga boleh berjamaah di rumah tanpa khutbah kalau memang tidak ada yang mampu berkhutbah. Jadi pelaksanaan sholat sunnahnya sama seperti tadi. Usolli sunnatan la'idil fitri makmuman, bagi makmuman lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan la'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu niat, lafaz niatnya. Dan ini hukumnya sunnah bagi kita Syafi'iyah, ya. Kita tidak bicara mazhab yang lain karena pasti ada ikhtilaf, pasti ada perbedaan. Nah, itu silakan dikerjakan dengan berjamaah di rumah tanpa khutbah, karena khutbah ini hukumnya tidak wajib. Jadi jangan mentang-mentang di keluarga nggak bisa ada yang nggak bisa nggak ada yang bisa khutbah, lalu berarti kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah. Bisa, ya. Nah, kemudian yang berapa? Yang keempat, ya. Kita laksanakan sholat sunnah Idul Fitri itu boleh apa enggak sendiri. Kalau misalnya saya anak kos, mahasiswa atau mahasiswi, gitu ya. Saya lagi nggak di rumah, kebenaran mau pulang kampung, lagi PSBB, ya. Nanti lamanya di mana? Malah di stasiun kita diinepin 14 hari, akhirnya nggak sampai. Nah, bagaimana ini, Kalau kebetulan kalian sedang berada sendirian, entah di tempat kos, di kontrakan, atau di tempat, boleh atau tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri sendirian? Munfarid, fardan, boleh. Jadi boleh juga sholat sunnah Idul Fitri di rumah sendiri, boleh, ya. Dengan khutbah atau tidak? Ya kalau sendiri bagaimana dengan khutbah? Yang namanya khutbah, yang namanya imam itu pasti ada makmum. Yang namanya khutbah khatib pasti ada yang mendengar. Nah, kalau sendiri ya nggak usah pakai khutbah, ya. Jadi boleh sholat sunnah Idul Fitri sendiri, ya, tanpa khutbah. Tata caranya sama seperti tadi kita sholat dengan berjamaah. Cuma bedanya sekarang kita sholat sendiri. Usolli sunnatan la'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita seperti yang tadi, baca tasbih, takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua,
kalau bisa baca surah Al-A'la di rakaat pertama dan setelah Fatihahnya, dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, ya. Itu kalau bisa. Selesai, sudah. Berarti kita sudah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan tidak kita tinggalkan sunnah ini, karena ini sudah rutin kita laksanakan. Nah, jelas kan? Jadi jangan bingung, ya. Bagi sebagian orang, sekali lagi Abi bilang, mungkin ini tidak membingungkan, tapi buat yang lain mungkin masih bingung, karena nggak boleh sholat atau dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid atau di lapangan, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat. Jangan. Ya, jangan sampai tidak sholat. Kita boleh sholat sunnah Idul Fitri, dan ini memang dianjurkan di masjid atau di lapangan, di tempat yang banyak, ya. Dan ini yang paling baik, sampai-sampai orang yang haid, wanita-wanita haid juga dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Ini yang pertama, dan ini yang paling bagus. Yang kedua, boleh dilaksanakan berjamaah di rumah dengan khutbah. Ya, salah seorang anggota keluarga berkhutbah kalau memang bisa, ya, itu laksanakan seperti yang biasa kita laksanakan di masjid, cuma sekarang pelaksanaannya pindah ke rumah, ya. Jadi ada imam, ada khatib, ada makmum. Yang ketiga, boleh dilaksanakan di rumah tanpa khutbah. Sholat Idul Fitrinya tetap sah walaupun tanpa khutbah, karena khutbah itu sendiri hukumnya sunnah. Sama sholat Idul Fitrinya juga hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi, jangan mentang-mentang sunnah lalu kita mampu kita tinggalkan, ya. Ini yang ketiga. Jadi boleh sholat sunnah Idul Fitri di rumah tanpa ada khutbah kalau memang tidak ada yang mampu. Kalau ada yang mampu, kita pakai cara kedua, sholat di rumah berjamaah dengan khutbah. Kalau tidak ada, kita pakai cara yang ketiga, sholat di rumah berjamaah tanpa khutbah, ya. Dan cara yang keempat, kalau kita lagi di kos atau di tempat lain yang kebetulan kita sendirian, maka laksanakanlah sholat sunnah Idul Fitri itu sendiri. Jadi tidak ada istilah tidak sholat sunnah Idul Fitri, karena ini adalah syiar agama Islam. Ini adalah tuntunan baginda Rasulullah. Ini adalah sunnah. Walaupun di rumah sendirian, kita bisa sholat sunnah Idul Fitri dengan tata cara yang sama seperti kita sholat berjamaah. Hanya saja karena kita sendiri, maka tidak diperlukan khutbah. Walaupun kita khotib, kalau sholat sendiri, jangan khutbah. Siapa yang mau dengerin? Jangan niat imaman, siapa yang jadi makmum? Ya, nah itulah para pemirsa sekalian. Jadi jelas ya, bahwasanya pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri ini jangan sampai kita tinggalkan. Sekali lagi, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi jangan mentang-mentang ini hukumnya sunnah muakkadah lalu kita tinggalkan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa, silakan nanti. Atau mungkin sekarang pertanyaan Abi timbulkan sendiri. Bagaimana kalau kita dalam kondisi yang normal, tidak dalam masa PSBB, boleh melaksanakan sholat di masjid atau di lapangan, tapi kita tidak mau, kita sholat sunnahnya sendiri di rumah, boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka hukum boleh atau tidak melaksanakannya, sah atau tidak melaksanakannya, Abi jawab boleh dan sah, tapi jangan jadikan kebiasaan. Karena sekali lagi, salat sunnah Idul Fitri yang adalah syiar dari agama Islam. Kita bersama-sama mensyiarkan agama Islam. Li'ala'i kalimatillah. Kita tinggikan kalimat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, yang salah satunya adalah mensyiarkan agama Islam. Dan ada satu lagi yang paling penting, selain melaksanakan syiar Islam, kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja dari Abi. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan ini menjadi jelas. Laksanakan sholat sunnah Idul Fitri baik di masjid atau musola atau lapangan yang melaksanakan, ya, yang sudah mendapatkan izin di masa PSBB ini, atau laksanakan di rumah bersama dengan keluarga dengan khutbah, kemudian atau laksanakan bersama dengan keluarga di rumah tanpa khutbah, atau laksanakanlah sendiri tanpa khutbah. Nah, 4 cara ini bisa kita tempuh ketika kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, wabil khusus di masa PSBB sekarang ini. Abi kira ini jelas, ya. Akhirnya Abi mohon maaf atas segala kesalahan. Abi ingatkan satu lagi, sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal. Kita tinggalkan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan satu firman Allah
yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. 3 hal kita laksanakan nanti di penghujung Ramadan, yaitu kita sempurnakan iddah bilangan puasa kita 29 hari atau 30 hari. Sebagai warga negara Indonesia, kita tunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bersama-sama, jangan terpecah belah, ya. Kita ikuti saja pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah punya wewenang dan wewenang itu harus kita patuhi. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita besarkan nama Allah seperti yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ramaikan takbir walaupun tidak di masjid, walaupun tidak di lapangan, kita bisa takbir di rumah bersama dengan keluarga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bisa takbir terus, kita takbir ya bersama dengan keluarga. Ya, kalau perlu pakai speaker, silakan. Toh di rumah kita sendiri, rumah-rumah kita, speaker kita. Kalau orang lain merasa, tapi kan kuping lu aja yang dengerin. Enggak, jangan seperti itu. Ini kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun. Dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas curahan karunia nikmatnya. Nikmat yang harus kita syukuri antara lain di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan zakat, dan itu hukumnya fardu ain bagi setiap individu. Ya, zakat fitrah hukumnya fardu ain bagi setiap individu, bahkan bagi bayi yang baru lahir di bulan Ramadan hari terakhir itu juga wajib dikeluarkan zakat fitrah oleh orang tuanya. Bagaimana zakat fitrahnya? Ya beras, itu mazhab Syafi'i. Ya, beras kalau sekarang ukurannya 3,5 liter sudah. Nggak usah diperpanjang lagi. Bagaimana uang segala macamnya, kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan itu semua ada tuntutannya. Ya, tapi kan ada yang mengeluarkan pakai uang, itu mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i. Tapi sah atau tidak, menurut mazhab lainnya sah. Menurut mazhab kita Syafi'i tidak sah. Ya, banyak yang mengatakan itu tidak sah dengan uang. Kenapa kok tidak sah dengan uang? Karena yang dituju adalah mengisi perut di bulan suci, di bulan Syawal, di hari raya. Itu tujuan zakat fitrah yang utama. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan untuk berzakat dengan kurma, dengan gandum. Ya, padahal ketika itu juga sudah ada uang. Kalau misalnya boleh pakai uang, tentu baginda Rasulullah ya juga akan memerintahkan dengan uang. Kalau menurut orang yang berpendapat uang itu itu kan lebih bisa dimanfaatkan. Rasulullah juga tahu manfaat itu, tapi Rasulullah tidak menyuruh dengan uang. Beliau menyuruh untuk memberikan gandum, syi'r, ya. Makanya kita tetap berzakat fitrah dengan beras. Bagaimana caranya? Silakan beli beras lalu zakatkan. Bagaimana kalau kita serahkan ke amil? Silakan amil zakat, sediakan beras, nanti muzaki yang mau berzakat itu membeli beras diamil, lalu nanti amilnya akan menzakatkan beras yang sudah dibeli tadi untuk si muzaki. Ini cara-cara ini bisa ditempuh, dan dalam kesempatan lain mungkin Abi akan bahas. Abi pada pagi hari ini hanya membahas masalah pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri di masa PSBB. Itu saja, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat Abi harap bisa di-share ke yang lain, sehingga bagi orang-orang yang mungkin masih bingung, itu nanti punya patokan, oh ternyata begini ya, ternyata bisa kita tetap sholat sunnah Idul Fitri walaupun kita sendiri, walaupun tidak ada khatib, ya, jadi mereka tidak bingung lagi. Abi kira ini saja ya, walaupun Abi bicara agak cepat, tapi Abi yakin insya Allah jelas ya. Kesimpulannya perlu Abi ulangi lagi ya, bagi takutnya ada yang lupa ya, tidak menyimak dari awal lagi ya. Abi ulangi, laksanakan sholat sunnah Idul Fitri dengan 4 cara. Yang pertama, berjamaah di masjid atau di musola atau di lapangan dengan 2 khutbah. Sholat dulu, baru setelah itu khutbah, 2 khutbah. Kemudian yang kedua, laksanakan di rumah berjamaah dengan 2 khutbah kalau ada anggota keluarga yang mampu berkhutbah. Yang ketiga, laksanakan berjamaah di rumah tanpa khutbah kalau memang tidak ada yang mampu berkhutbah. Yang keempat, laksanakan sendirian kalau tidak memungkinkan untuk melaksanakan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan catatan, kalau kita sholat sunnah Idul Fitri sendirian, maka tidak diperlukan khutbah.
Itu saja dari Abi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khususnya buat diri Abi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Para asatiz yang menyaksikan, yang kebetulan menyaksikan, para guru-guru Abi, ya, kalau ada kehilapan, kalau ada kesalahan, mohon diberikan koreksi kepada Abi khususnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga keimanan, jaga kesehatan.